Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil 'alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah yang masih menghidupkan kita sampai hari ini. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kesehatan, merupakan nikmat di dalam kehidupan kita ini. Nikmat yang banyak yang senantiasa kita pakai di dalam kehidupan kita. Setiap hari, hari-hari yang kita lewati, semuanya penuh dengan nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Hambanya yang senantiasa ingat akan banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah tahan satu nikmat, tapi Allah lebihkan nikmat yang lainnya. Terkadang kita hanya terfokus pada kekurangan yang kita miliki, lalu lupa untuk mensyukuri semua kelebihan yang Allah titipkan di dalam kehidupan kita ini. Mari di malam hari ini kita kembali perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat itu. Masih bisa minum itu nikmat. Kalau Anda pandai minum lah, berarti lah berkuranglah nikmat. Kadang awak awih tapi tidak bisa minum, harus melewati hidung. Hari ini kita masih normal hidupnya, alhamdulillah. Kadang awak nak makan tapi tidak bisa mengunyah, melalui impulsnya bisa makan, ya kan? Tapi alhamdulillah malam hari ini Allah masih titipkan kesehatan yang banyak kepada kita. Allah masih beri kita nikmat yang tak terhitung oleh kita. Maka teruslah kita menjadi orang yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang Umi, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, teruslah kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memperjuangkan agama ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, agama itu sampai kepada kita hari ini. Berkat perjuangan Rasulullah bersama para sahabatlah beliau berkorban siang dan malam berdakwah. Alhamdulillah Islam sampai kepada kita hari ini. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada kekasih hati Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Maka kita harus senantiasa berupaya mencontoh dan meneladani kehidupan dan pribadinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam satu majelis yang mulia ini. Mari sama-sama kita luruskan niat. Mudah-mudahan ini majelis benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi majelis ilmu, sehingga kita semua senantiasa memperoleh pemahaman di dalam agama kita ini. Semakin paham kita terhadap agama kita ini, maka akan semakin baguslah amal kita dalam kehidupan kita ini. Semakin tidak paham kita, maka akan semakin jauhlah kita dari agama kita ini. Inilah salah satu dari fungsi majelis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah tambah tafaqahu fiddin, Allah tambah kefakihan kita, kefahaman kita terhadap agama ini, sehingga hari-hari yang kita lewati itu benar-benar menambah keyakinan kita terhadap agama ini, menambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, yakin kita bahwa semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Buruj Allah katakan fa'alun lima yurid, Allah berbuat sekehendaknya. Apapun yang Allah inginkan, maka dia tinggal menyatakan kun. Fayakun adalah konsekuensi dari apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Pagi terkadang cerah sampai jam 10. Tiba-tiba hujan labik. Itu kehendak Allah. Maka terkadang manusia berharap kalau bisa sampai sore panih yo. Jawa nak menjamu kai. Kau bawah menyalon lambok kiri jamu akan cai. Tapi kiranya sampai jam 10 sedang cak tu tiba panih. Tiba hujan. Sedang cak panih tiba hujan. Kita harus paham bahwa dalam kehidupan ini kita tidak punya daya dan upaya kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengatur alam semesta ini, itu adalah kekuasaan Allah. Di sanalah berlakunya kudrat dan iradatnya Allah. Iradat kehendaknya Allah, kudrat kekuasaannya Allah. Jadi ketika Allah punya iradat, maka di sana ada kudratnya, ada kekuasaan. Kalaunya yang berkuasa, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalanginya. Apapun yang ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menghalangi seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Minggu kini usaha semuanya dengan minggu yang lalu biasanya kan. Tapi penghasilan berkurang misalnya. Atau di minggu kini Allah lebihkan penghasilan awak. Itu adalah kudratnya Allah. Iradat dan kudratnya, kehendak dan kekuasaan Allah. Maka awak manusia tidak bisa mengatur itu. Yang bisa awak atur apa? Paling baik kau manajemen waktu awak. Kau biasa kau jam 5 berangkat walai. Kau siap-siap walai. Jam 7 pergi ke pasar atau jam 6 pergi ke pasar. Itu sadonya tu adalah nilai ikhtiar. Ikhtiar awak, usaha awak. Yang menetapkan hasil sia yang mendatangkan pembeli dekat awak. Jangan awak beranggap bahwa dek suara awak, dek santiang awak, dek suara awak, dek gigih awak basora. Nampak dek bang doh. Tadi nak do perai basora doh. Kue kami yang tiba bukan dek suara awak. Tapi karena kehendak Allah, Allah antarkanlah pembeli kepada kita. Karena kehendak Allah, Allah bukaanlah pancaliak nurangko kepada galih awak. Pada banyak orang menggalih bawang kan. Oh si anu ini tentu yo, itulah menjadi langganan awak. Bisa saja dengan kehendak Allah langganan kita berpindah. Maka inilah pentingnya tauhid. Inilah pentingnya keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa awak matur ya. Kau harus berhemat wak kini. Iko ndak arah agak boros-boros ketiak. Kau rasa kile serang banyak. Tidak bisa. Karena Allah tahu kemana yang harus kita keluarkan. Karena Allah tahu dialah yang mengatur. Allahu yarzuqu lima yasha wa yaqdir lima yasha. Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah lah yang menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Itulah tauhid, itulah keyakinan kita. Karena semuanya benar-benar telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yuk sama-sama di malam hari ini kita kembali mengkaji tentang kudrat dan iradat, kekuasaan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk, kan makhluk Allah ini banyak makhluk Allah. Kita adalah bagian dari makhluk Allah itu. Dari sekian makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaannya Allah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, terjadilah seluruh alam semesta ini. Di dalam alam semesta itu ada kita manusia. Maka kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kadar kita masing-masing. Ada rezeki kita, ada umur kita, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh kita juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu penting bagi kita meyakini di dalam kehidupan kita ini bahwa yang melakukan segala sesuatu itu, yang memperbuat segala sesuatu, bahkan yang kita terima di dalam kehidupan kita ini, itu adalah bagian dari skenario yang telah dibuat oleh Yang Maha Indah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, paling kita hanya bisa berencana. Wa makaru wa makarallahu khairul makirin. Sebaik-baik rencana, maka rencana Allah lah yang terbaik. Rencana Allah lah yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Mungkin kita boleh punya rencana, kok insya Allah seminggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun lagi, kita tabung lah kok dulu. Kan sekian wak menabung sehari, sekian wak menabung seminggu, bisa dapat sebulan sekian. Kalau lah terkumpul esok, kita balikan ke iko, kita balikan ke barang kok, kita balikan ke benda kok, kita balikan ke kendaraan baru misalnya. Itu kan rencana awak. Ternyata misalnya taruhlah awak bisa menabung misalnya dalam sebulan tuh bisa tabungan 5 juta atau 10 juta misalnya menabung dalam sebulan. Setahun kalau 10 juta, setahun lah 120 juta. Rencana di akhir tahun setidaknya awak ingin membiak kendaraan yang lebih bagus. Ternyata menjelang akhir tahun itu Allah berkehendak lain misalnya, atau ada keluarga awak yang sakit, atau misalnya ada keluarga kita yang lain dapat musibah, lalu kita harus membantunya keluar uang itu. Padahal awak lah punya rencana. Maka bagi orang-orang yang beriman, pasti dia akan kembali, inilah rencana Allah. Makanya bagi orang yang beriman itu ndak ada dalam kehidupan ini tuh yang akan menjadi beban, yang akan menimbulkan kekecewaan, karena dia semuanya bersandar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan semakin tentramlah hidup seseorang ketika di dadanya ini dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun istilahnya, apapun akan kita risaukan dalam kehidupan ini, maka semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang pun yang kita khawatirkan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kadang yang tidak kita pikirkan terjadi dalam kehidupan. Itulah bukti dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tak bisa kita manusia untuk menentukan jalan hidup kita saja tidak tahu kita. Jangankan itu, 1 detik ke depan saja tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi pada pribadi kita, pada keluarga kita, pada famili kita, di kampung awak, di negara kita kok, di dunia kok, tidak tahu awak dah. Apapun yang akan terjadi, kalau dia adalah satu perkara yang akan datang, tidak tahu ada. Pokoknya sedetik kamu kok tidak tahu ada. Apakah ceramah kita ini bisa berlanjut sampai akhir? Tahu aleh, tahu aleh kan. Tapi yang jelas, selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, manfaatkanlah kesempatan itu benar-benar untuk menabur benih-benih kebaikan. Pokoknya lai karajo kita tuh yang bermanfaat. Pokoknya lai karajo awak tuh yang benar-benar memberikan dampak positif, baik kepada diri kita secara individu, secara pribadi, ataupun kepada orang lain, Kita hanya sering terbawa awak kok dalam ide mereka ya. Acok kita kok tabau dengan suasana, tabau awak suasana kondisi yang tengah kita hadapi. Lalu pada saat itu kita lupa akan nikmat-nikmat yang banyak diberikan oleh Allah. Allah uji kita dengan sakit. Kita saja misalnya diuji Allah dengan sakit. Maka terkadang kita lupa
dengan lamanya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena awak fokus pada sakit yang tengah kita alami deh. Pak Alek bang, oh lah payah benar segini kok. Lah kalau bobek mau lah bobek, lakin kamu bobek, tapi enggak nampak ada pak. Pak Alek sehingga kita sibuk dengan rasa sakit itu. Inilah perjuangan. Perjuangan apa itu? Perjuangan meneguhkan keimanan, keyakinan kita terhadap kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka batu-batu ya. Kalau dalam bahasa pendidikannya itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Antara kudrat dan iradatnya Allah. Kehendak dan kekuasaan Allah. Dia akan seiringan antara kehendak, ketika Allah berkehendak maka dia punya kekuasaan. Misalnya awak punya kehendak sama kayak awak kehendak awak misalnya nak membeli sate piaman, dia gini gunen misalnya kan sate piaman kau beli sudah tu dalam sakwa adalah pitih asyana bisa ngalang awak pitih awak anan bakanda awak saya yang bisa malai tidak ada. Maka Allah lebih daripada itu. Dia bukan hanya pemilik materi yang dititipkan kepada kita, tapi Allah bahkan memiliki jiwa kita. Bahkan Allah memiliki alam semesta. Jadi apapun yang Allah kehendaki di alam semesta ini, maka semuanya pasti atas kudrat dan iradatnya Allah. Tak akan gugur satu helai daun pun kecuali semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Daun saja itu Allah tahu gugurnya. Debu-debu yang kecil itu Allah tahu karenanya makhluknya. Apalagi yang melekat pada diri kita. Bara laya lismatu Allah tahu awak anda tahu tabaga laya. Baga banyak buat teka palu awak saja tak tahu tapi Allah tahu. Semua yang melekat pada diri kita. Apalagi perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apapun perbuatan kita. Dan itulah nanti yang akan diperlihatkan kembali kepada kita. Kapan itu diperlihatkan? Kajian pada pertemuan yang lalu. Kapan itu diperlihatkan? Mulai saat kita di alam barzakh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik pasti akan kita lihat balasan kebaikan pula. Yang buruk juga seperti itu. Akan kita lihat juga balasan keburukan. Apa balasan keburukan? Dosa. Apa balasan dosa? Siksa. Itu yang disediakan oleh Allah. Apa balasan kebaikan? Pahala. Pahala apa? Kebaikan-kebaikan yang banyak yang akan Allah hadirkan di dalam kehidupan kita yang kekal dan abadi. Itulah kehidupan akhirat. Itulah kampung halaman awak. Jadi bahasa harusnya kita hidup menyikapi kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkan tauhid kita. Kuatkan keyakinan kita. Kuatkan keimanan kita. Maka hiduplah dengan iman. Inilah permohonan kita. Hiduplah dengan iman, matilah dengan iman, dibangkitkan dengan iman. Bahkan Allah akan meneguhkan iman seseorang. Allah akan meneguhkan ucapannya, meneguhkan keimanannya, bahkan sampai di alam barzakh dan sampai dia dibangkitkan. Di atas dunia kita bisa bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kenal dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita dengan ucapan dibenarkan di dalam hati, ditunjukkan dengan amal perbuatan kita. Itulah dimensi iman. 3 dimensi iman. Wa ikralu bilisan, wa tasdiqu biqalbi, wa a'malu bi arkan. Kita ucapkan dengan lisan. Apa yang kita ucapkan? 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid dengan syahadat Rasul. Kesaksian kepada Allah dan kesaksian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa tasdiqu biqalbi. Kita yakini, kita benarkan di dalam hati. Ya, saya meyakini dengan hal itu. Wa a'malu bi arkan. Kita tunjukkan dengan amal perbuatan. Apa amal perbuatan kita? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang baik, mencegah daripada yang mungkar. Kita kerjakan segala perintahnya, kita hentikan segala larangannya. Itulah wujud dari keimanan seseorang yang tertanam di dalam qalbunya, di dalam hatinya. Maka itulah yang kita mohonkan kepada Allah. Ya Allah, teguhkan aku dengan keimanan, hidupkan aku dengan iman, wafatkan aku dengan iman, bangkitkan aku dengan iman.
Jikalau kita bersama doanya, hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami dalam keimanan, bangkitkan kami dalam keimanan, kumpulkan kami di dalam jannahmu nanti dengan iman. Maka iman inilah yang akan menyelamatkan kita. Bahasanya sederhana, iman. Apa makna iman? Tapi nyo akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Baik atau buruknya seorang tergantung pada imannya. Ini 5 huruf saja nyo. I-M-A-N, iman. Sederhana, bahkan mengucapkannya bisa siapa saja bisa mengucapkan. Siapa saja bisa mengucapkannya dengan mudah. Tapi untuk aplikasinya, mengimplementasikannya dalam kehidupan awak, menerapkannya, inilah yang butuh perjuangan. Itulah yang butuh perjuangan bagi awak. Sehingga kita bermohon bahwa keteguhan keimanan itu bukan hanya pada saat majelis ilmu ini saja. Bukan gini saja. Misalnya kalau sedang dengar ceramah, masya Allah, oh iya mana. Ala sudah ceramah aku nak doa lah kan? Habis lah, hilang lah. Tipu le balik apa ngau kan? Bisikan iko. Takkan ala persoalan niko lah, itulah segala macam lah. Takkan ala utang, aiku segala macam kan akan muncul balik itu. Apa itu? Itu yang disebut dengan ujian. Itulah ujian kehidupan kita. Bahwa hidup ini ndak akan mulus saja bantai itu tadi kan. Ya pasti ada hambatan awak. Sehingga Allah pun katakan, jangan kamu menyatakan dirimu beriman padahal kamu belum diuji. Maka ujian itu pasti. Harus diuji. Kenapa kita harus diuji? Untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang beriman. Jangankan kita, orang-orang terdahulu saja diuji, para nabi dan rasul saja diuji. Nabi Ayub diuji dengan sakit. Kadang makanya kita nabi itu. Apa lagi? Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Siapa lagi? Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya. Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid, tapi bapaknya tukang pembuat patung. Bahkan disiksa. Tukang buat berhala. Ayahnya tukang buat berhala, ayahnya mendakwahkan tauhid. Mari menyembah Allah. Mari sembah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tapi ayahnya tukang pembuat patung. Nabi apa tadi? Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim dibakar. Kano ayahnya dan masyarakatnya tidak suka dengan dakwahnya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim dibakar. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena dia pasrah, dia ikhlas, dia hanya minta perlindungan kepada Allah, maka Allah menyatakan, "Qulna yanakun mibadan wa salaman Ibrahim." Wahai api, kata Allah, dinginlah, jangan engkau bakar tubuhnya Ibrahim. Maka kalau Allah yang perintahkan, api adalah makhluk Allah. Api makhluk Allah. Kayu yang untuk menghidupkan api, bahan bakarnya adalah makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah. Angin makhluk Allah. Semua yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan surga dan neraka saja adalah bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah yang meminta, "Qulna yanakun bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah, jangan kamu bakar tubuhnya Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Maka api menjadi dingin. Maka ketika Ibrahim berjalan di dalam api, keluar dari api itu seperti biasa saja. Bantu mai berjalan masuk api, nen. Bantu itulah keluarnya balik. Itu ketika Allah berkehendak. Itulah tadi kudrat dan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak lo dalam kehidupan awak tuh akan bertemu dah. Mungkin secara kasat mata, wak tengok orang kau habis kecelakaan. Secara kasat entahlah keselamatan Pak lo. Entahlah gonya. Kiro Sehai balia. Talok dia lagi, sudah tuh. Kalau dalam penilaian awak, logika awak, entahlah Ustaz, mungkin enggak 3 hari nganya kau. Kadang-kadang awak acuk talon song. Bantu awak nama maci tabuang nganggo ulang. Padahal kita tidak punya daya dan upaya. Ternyata orang yang menurut kita mungkin punya waktu 3 hari lagi, ternyata sehat walafiat. Urang yang saya nampak dok dulu lo mati orang dulu kan dulu lelai orang nan motan orang nantah lah ni akhirnya dulu lelai baru takut licik di kamar mandi tadi ataupun yang katiaknya lah berangkat
maka itulah kudrat dan iradat Allah. Kudrat dan iradat Allah akan menghasilkan takdir bagi kita, takdir bagi awak, dan itulah ketetapan Allah. Takdir itu adalah ketetapan Allah. Dari mana datang takdir? Dari kudrat, kekuasaan Allah. Akan bahasanya apa sama tuh? Takdir, kudrat. Takdir dan kudrat. Kudrat kekuasaan, takdir ketetapan Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi setiap makhluknya, maka itu pasti akan berlaku. Tidak bisa awak milak. Ditetapkan bagi awak umur kita 40 tahun, maka tidak bisa awak menambah, tidak bisa mengurangi. Ditetapkan bagi kita punya anak, dalam kehidupan ini ada 9 orang. Nak bapupuh kayak pakai KB, tidak bisa roh. Takdir awak 9 orang. Kata Allah 9 orang takdir. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita apa? Tugas kita mengimani kudrat dan iradat Allah, ketetapan. Sehebat apapun ikhtiar kita, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita ikhtiarkan, itulah takdir. Itulah ketetapan Allah. Kali-kali wak lah putihnya wak nih. Yo, kali-kali wak lah sudahnya wak lah putih doang. Kau sekian dibeli sekian boleh bilang. Sudah tuh barang alun nabi lai aragola tuhun. Awak tabali maha. Takdir Allah. Itulah yang disebut dengan ketetapan. Kan tidak tahu wak doh. Kalau tahu mungkin tidak dibali sebanyak tu kan? Kalau 2 hari lagi katakan, tu teh baru banyak-banyak lah Barang lu kok tu terus. Tu terus kan? Kalau 5 hatang kan? Itulah takdir. Itu yang disebut dengan takdir Allah. Itulah ketetapan Allah. Itu baru contoh kecil. Itu baru contoh ketek tuh dalam kehidupan. Masih banyak lagi contoh-contoh. Dan yang itu adalah sesuatu yang akan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan takdir. Dari mana asal takdir? Dari kudrat dan iradatnya Allah. Dari kehendak dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang berkehendak, tak ada satu makhluk pun yang bisa menghalanginya. Tulijul laila fin nahari wa tukhrijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayta minal hayy. Apa kata Allah? Allah yang merubah siang menjadi malam. Allah yang merubah malam menjadi siang. Allah terbitkan matahari di timur, dia tenggelamkan di barat. Siapa yang bisa mencegahnya? Siapa bisa mau manabian di barat lalu dia tenggelamkan di timur? Tak ada satu makhluk pun. Tidak ada. Satu makhluk pun tidak bisa. Semua adalah berjalan atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hidupkan yang mati, dia matikan yang hidup. Wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayta minal hayy. Allah matikan yang hidup, lalu Allah hidupkan yang mati. Siapa bisa mengarajuannya? Yang menurut kita lah mati padi adi gandam ni duit ya balia. Siapa duitnya tu? Baniahnya na kan lah karyang tu lah bajamua lah lai. Jamua lalu sudah bajamua sange ange erwa masuk alam kawang buahnya masak tabeknya digandam itu lihat sudah tu. Padahal lah masih itu lihat batu nehe disamain lah rancak hijau. Siapa yang menumbuhkan? Manusia hanya bisa berusaha kok dibajak sawahnya. Tapi kehendak Allah apa? Kekuasaan Allah apa? Kudrat dan iradat Allah apa? Dialah yang menumbuhkan padi-padi itu. Dia yang menjadikan tanaman-tanaman kita berbuah. Dia yang menjadikan berbunga lalu berbuah. Dari berbuah dari muda menjadi matang. Matang masaknya bisa kita panen, bisa kita petik dan bisa kita nikmati hasilnya. Siapa yang punya kuasa itu? Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita manusia sebenarnya sanang manai di awak. Sanang kalau awak memahami bahwa kita hanya penikmat dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pasti indah kalau kita mampu mensyukurinya. Semuanya pasti baik kalau kita mampu memandangnya, mampu memikirkannya dengan berhusnuzon dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah bersuuzon. Lalah ya Allah, tengoklah bawanglah banyak nentu buah kok hujan lagi tak tahu Tuhan ngoro ada nak menjamu bagainya Pak. Padahal itu adalah yang terbaik. Tapi awak tak mampu melihat hikmah itu. Kok ditanya pun dak kayak postad kenen, lu tantu lu pandai postad menjawab elai. Kau yo cubolah postad.
Apo hikmahnya kok yo, bawang lah mulai tumbuh gua, agi panghujan yo, aku nak dipanen dek Tuhan, kan ugi kami kok, Bahannya Ustaz kau la ilaha illallah. Secara logika saja, setidaknya Allah ingin ada satu hikmah pada saat itu Allah ingin kita lebih dekat kepadanya. Buktinya kita lebih dekat kepada Allah pada saat kita terdesak pada saat itu yang keluar dari lisan kita la ilaha illallah. Itulah kehendak Allah. Allah ingin yang terbaik. Kalau ditimbang di biswa di akhiratnya, nah satu kalimat la ilaha illallah bagi pada bawang soto nilai. Jangan bawang soto lai dikumpulkan dunia seisinya ini ditaruh di satu timbangan, lalu kalimat la ilaha illallah ditaruh di satu timbangan lagi, maka jauh lebih berat kalimat la ilaha illallah pada dunia seisinya. Bantu itulah fadilahnya tauhid itu. Bantu itulah fadilahnya ketika seseorang telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sadar awak dia. Tapi awak tidak paham dengan hal itu. Yang tahu awak tu materinya saja. Yang tahu awak tu bawang tumbuhnya. Apa nan tahu awak tu alladzi waswisu fi sudurin nas. Dan tak bayang dewa ni bisikan setan ba ate kakalai go amak kesah bawang la tumbuh ugi nya. Itu teh beko. Sehingga akhirnya apa? Maka setan membisikkan pada saat itu setan ingin kita berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Ini yang Allah setan ini yang setan inginkan untuk awak. Katiko manusia kok kecil Allah diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Kok kodrat awak sedekah. Manusia kok diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu khairu manu'a wa idza massahu sarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Lalu ketika mereka itu diberi kesusahan, mereka bertambah berkeluh kesah. Aturan bawang laku jadi tidak laku kan susah tuh. Maka di sanalah kita akan bertambah berkeluh kesah. Betul tak? Ada ndak misalnya awak sedang bawang tidak laku ni bersyukur? Enggak ada kan? Bersyukurnya bilo ketika dagangan kita laris, ketika keuntungannya banyak. Itu kan lawak sampaikan beberapa minggu yang lalu. Itu mah perkara yang gampang. Itu mah perkara yang mudah. Setiap kita ini bisa. Pajak ketek pandai itu. Apa buktinya pandai? Yo, apa buktinya anak ketek itu pandai? Wah, sampai apa? Pak Maryam misalnya kan anak ketek sekadang tuh, wah dia pitih balanjo, buktinya pandai bersyukur. Makasih Bu, makasih Abi, makasih Umi. Itu tandanya bersyukur. La yashkurullah la yashkurun nas. Tidak pandai berterima kasih kepada Allah, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Kalau lain pandai berterima kasih kepada manusia, berarti pandainya berterima kasih kepada Allah. Syukur itu adalah ungkapan terima kasih. Kan bahasanya syukur. Bahasa syukran artinya terima kasih. Maka syukur adalah orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia ugang nan pandai berterima kasih kepada Allah ketika bawangnya tidak laku. Ayo payah mencari kan? Payah mencarinya. Sia orang yang pandai bersyukur kepada Allah ketika dagangannya bangkrut. Sia yang pandai bersyukur kepada Allah ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Aturan dapat untung misalnya 10 juta sagoeh ngoa, dapat untung 2 juta matuinya lah kan. Lai je bontuang ya. Lai je bontuang kan. Lai je bontuang. Taruhlah bentuk tunya. Lai bontuang. Alun rugi lah kuah. Masih bontuang, tapi keuntungan yang kurang dari yang biasa. Biasanya manusia akan mulai berkeluh kesah pada saat itu. Talah besar. Ya mengalih kini. Padahal apa untung wah? Untung iya, tidak ugi gitu. Tapi tetap innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu khairu manu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ketika manusia itu diberi kebaikan menjadi kikir. Wa iza massahu syarru jazua, maka ketika mereka diberi keburukan, diberinya sesuatu yang buruk untuknya, kesusahan, maka dia pasti akan bertambah berkeluh kesah. Berkeluh kesah aja dia. Allah beruntung saja tapi kurang untung dia besok. Dia berkeluh kesah gitu. Apalagi ugi. Apahlah untuk kau mengalih ya kau. Jangan kapo lah. Beruntung. Titi toke nak keluar lah. Ilaha illallah. Padahal kok dibalik lah dari Tuhan kau.
Oh, nyamak kisahnya contoh ya misalnya. Tengoklah nanti dia selamanya. Kok sekali nggak dan tahannya. Ditahan supaya apa? Kadang pada saat itu kitalah jauh dari Allah. Maka ditahan saketek supaya takana Allah, supaya balik kepada Allah. Kenapa terkadang Allah beri kita kesusahan? Allah rindu kepada kita. Kenapa Allah beri kita ujian yang berat? Allah ingin kita bersimpuh kepadanya. Kenapa Allah beri kita banyak kesusahan dalam kehidupan? Allah ingin menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Allah ingin mensucikan kita. Allah ingin terima taubat kita. Maka dihadirkan kesusahan, pada saat itu akan muncullah potensi ilahiyah pada diri seseorang. Apa itu potensi ilahiyah? Ketika jiwa telah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka illallah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya itu tehnya potensi ilahiyah. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah akan merasa senang karena kita ingat kepadanya. Ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan jauh lebih mengingat kita. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah menghampiri kita dengan berlari. Bantu itulah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yuk sama-sama kita memperbaharui keyakinan memperkuat kembali keyakinan kita akan ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Karena yakin saja lah, apapun yang terjadi di alam semesta ini, semuanya pasti atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu lima yurid. Allah berbuat sehendaknya. Sedang ancak-ancak paneh tuangnya Pak Tuhira. Jangan labe itu. Sadang bapupuh jangan labe, tiba-tiba berhenti. Reda. Tiba paneh sedang. Atau Allah agih kedua-duanya sekalian. Jangan paneh lagi. Jangan paneh lagi. Perjamuannya kainannya. Hujan tiba-tiba paneh kan? Itulah semuanya kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kebaikan untuk makhluknya. Cuman kadang makhluknya tidak mengerti. Cuman kadang makhluknya tidak tahu. Tidak tabuka pintu hati mencari ada hikmah dari setiap kejadian yang dibuat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Awaklah yang menzalimi diri wak. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Bakok susah banawa, bakok apa banawa segala macamnya. Payah banai di kok, tidak sayang Tuhan kepada. Justru karena Allah sayang kepada kita, diselamatkan kita. Mungkin ketika kita banyak harta, kita akan jauh dari Allah. Maka Allah tahan setek-setek. Sekolah kan dari kau, sekolah kau. Mau aku ketika Allah lebihkan, mungkin kita akan sombong, maka jauhlah kita dari Allah. Ketika Allah lebihkan, mungkin kita akan lebih mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah banyak wah. Murah lain nak iko itu selalu macamnya aku kan dakwah misalnya lapis sedih banget, maka Allah tahan setek-setek. Seko cukup lah deko. Kalau sekonya masih tekanan dia dengar. Kalau seko dia kuahnya masih dake, masih tak air. Mungkin ketika dilebihkan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita tidak taat lagi kepada Allah. Maka nikmat yang paling besar itu adalah ketaatan di dalam agama. Maka nikmatilah hari-hari kita itu untuk senantiasa takarub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah segala sesuatu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau memang Ustaz, segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, untuk apa kita berikhtiar? Untuk apa kita berusaha? Ingat, ikhtiar atau usaha kita itu ketika kita sandarkan kepada Allah, di sanalah kita akan memperoleh kebaikan. Dalam agama disebut dengan pahala. Maka kebaikan. Karena kita diperintahkan, wa qul ya'malu fasayarallahu wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah bekerjalah kamu. Allah perintahkan kita untuk bekerja. Tidak ada Allah perintahkan wahai manusia ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia lalu ilah kagaju rezeki dan menjamin ya Tuhan. Rezeki dijamin oleh Allah, sampai binatang melata pun dijamin oleh Allah. Tapi Allah perintahkan kita untuk bekerja. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah perintahkan kepada kita semuanya orang-orang beriman untuk bekerja. Siapapun kita, bekerjalah kamu. Bahkan Nabi dan Rasul saja bekerja.
Nabi berdagang, Nabi mengembala kambing dan lain sebagainya. Yang tukang besi siapa? Nabi apa? Idris Nabi Daud. Nabi Daud. Nabi Daud tukang membuat baju besi lah. Iya. Ada yang tukang jam dan lain sebagainya. Banyak orang-orang terdahulu bekerja semuanya. Padahal rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Kalau memang rezeki telah ditetapkan oleh Allah, untuk apa kita bekerja? Bekerja itu bukan untuk meraih rezeki kita. Bekerja itu bukan untuk mendapatkan rezeki. Rezeki telah diatur oleh Allah. Tapi bekerja itu hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ikhtiarnya, maka semakin banyak nilai ibadahnya. Rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Melalui apa? Melalui takdirnya. Melalui apa? Melalui kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya menerima kudrat dan iradat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Nah, makanya bagi orang yang beriman kok, apapun yang nyo terima dalam kehidupannya kehendak Allah. Iko kehendak. Alhamdulillah. Kehendak Allah. Kehendak Allah aja. Ketetapan Allah aja. Apapun yang dia terima. Mungkin Allah ingin membersihkan kita. Mungkin Allah ingin kita lebih dekat kepadanya. Mungkin pada saat itu kita lupa dengan Allah, lalu Allah ingin kita ingat kembali kepadanya. Maka diberilah. Kadang diuji dengan kebaikan, kadang diuji dengan keburukan atau kesusahan. Maka semuanya bukan karena Allah benci dengan kita, tapi Allah rindu dengan kita. Allah sayang dengan kita. Allah berharap bahwa kita semakin ingat dengannya, semakin dekat dengannya, semakin kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita terima dalam kehidupan, maka semua itu adalah ketetapan yang terindah dari yang maha indah. Itulah skenario yang dibuat oleh Allah. Sianan menjadi pemainnya awal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah kuah. Jalanilah kuah. Aku skenario lah dan turbannya Tuhan kan. Aku sampai konya kuah. Aku sikobat teh. Aku sekian aku timur. Makanya Allah berada di dalam kesibukan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu 255 atau kita kenal dengan ayat kursi, bahwa Allah senantiasa berada di dalam kesibukan. Sibuk mengurus seluruh makhluknya. Hari ini ada yang meminta, hari ini ada yang memujinya, hari ini juga ada manusia yang mencela kita. Yakin tuh, mungkin rezekinya dikurangi oleh Allah. Nih Tuhan kau betul-betul nak sayang gawak dah. Nih Tuhan kau udah adil loh. Banyak mungkin hari ini manusia yang mencelanya. Ada juga di antara manusia yang hari ini barangkali tidak ingat kepada Allah. Alhamdulillah kita diberi izin untuk mengingatnya di malam hari ini. Inilah indahnya kehidupan kita. Alhamdulillah dia izin kita. Dari sekian banyak orang di atas dunia ini, kita diberi izin oleh Allah berkumpul dalam majelis ilmu, lalu dibukakan pintu hati kita, masih mampu kita menyebut asma Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita senantiasa bisa kita menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup yang singkat, kita tidak tahu sampai kapan Allah takdirkan kita. Kembali pada kudrat dan iradatnya Allah. Berapa lamakah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baralamul kesempatan ku diagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baralamu loh kesempatan awak wirid-wirid bentuk ku diagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu awak kan? Entah sampai bila kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul seperti ini, tidak tahu awak dah. Maka semua itu kita nikmati kehidupan kita ini, kita jalani dengan tidak lupa mensyukuri segala sesuatu yang ditakdirkan atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir mudah-mudahan melalui majelis ilmu yang mulia ini Allah senantiasa kuatkan hati kita, Allah teguhkan hati kita dengan keimanan kepadanya. Allah teguhkan hati awak dalam beragama kepadanya. Karena agama itu sangat penting bagi kita. Tanpa agama maka hidup kita akan tersesat. Tanpa agama maka kita akan jauh dari apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan agama kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu teruslah tambah pemahaman kita terhadap dinul Islam. Teruslah kita gali pemahaman kita terhadap dinul Islam. Teruslah dengan pemahaman-pemahaman yang kita tambah itu, lalu kita coba sedikit demi sedikit mengamalkan di dalam kehidupan, sehingga dia menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi kita. Sampai hendaknya ketika kita akan berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sudah ada kebiasaan baik yang melekat pada diri kita. Kita khawatirnya ketika kita berpulang kepada Allah tapi belum ada kebiasaan baik, lunado kebiasaan yang doa yang bisa persembahkan kepada Allah, maka
kita berharap meskipun terkadang kehidupan tidak seperti yang kita inginkan, tapi ado hendaknya kebiasaan baik yang kita andalkan dalam diri kita, dan kebiasaan baik itulah yang mengantarkan kita nanti untuk berpulang menghadap kepada Allah. Itulah harapan kita. Kapan itu harus kita perjuangkan? Pada saat seperti inilah, pada saat Allah menguji kita, pada saat Allah ingin melihat keimanan kita itu, keteguhan keyakinan kita pada ketetapan Allah, maka di sana semuanya akan dibungkus dengan keikhlasan dan kesabaran kita atas ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semoga saja Allah senantiasa meneguhkan hati kita, meneguhkan persaudaraan kita, meneguhkan keyakinan kita, menguatkan iman kita hingga hari berbangkit kelak di yaumil akhir, dan di sana juga Allah teguhkan keyakinan kita kepadanya sehingga Allah selamatkan kita dari segala siksaan-siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali di malam hari yang berbahagia ini, tidak terasa sudah 46 menit kita berdialog, berbicara tentang kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah, tentang kehendak Allah. Ketika Allah punya kehendak, pasti dia punya kekuasaan. Maka Allah cukup menyatakan kun fayakun. Kun kehendak Allah, fayakun adalah konsekuensinya. Maka tak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi ketetapan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.